Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang berikut kami sampaikan merupakan renungan yang ditunjukkan secara khusus bagi Komisi Perempuan di BNKP Jemaat Tangerang Selatan, Resor 45 BNKP. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi seluruh umat Tuhan tanpa terkecuali yang rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Sabtu 30 Mei 2020, berdasarkan perikopen Komisi Perempuan BNKP, terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kisah para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak zaman dahulu ada 3 perayaan besar bagi umat Allah, bangsa Israel atau orang Yahudi, di mana pada setiap perayaan itu mengharuskan mereka untuk ke Yerusalem. Yang pertama adalah Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi ini dirayakan atau diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut. Untuk yang pertama, memperingati saat malam pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dan yang kedua, untuk peringatan atau perayaan syukur kepada Tuhan atas berkat dan kesuburan yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Bandingkan Keluaran pasal 12 ayat 15 sampai 28. Yang kedua, Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun dirayakan selama 7 hari berturut-turut juga sebagai peringatan bagi bangsa Israel ketika berada di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bandingkan Imamat pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Dan yang ketiga adalah Pentakosta. Pentakosta merupakan yang pertama peringatan akan kemurahan Tuhan membebaskan umatnya Israel dari perbudakan Mesir dan telah menganugerahkan tanah yang subur untuk kelimpahan kebutuhan. Dan yang kedua, sebagai perayaan pesta panen gandum dengan menghantar buah sulung kepada Allah. Perayaan ini dilakukan 50 hari setelah
atau hari yang ke-50 setelah Paskah setiap tahunnya. Bandingkan Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 22 dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertepatan dengan hari Pentakosta yang biasa dirayakan oleh orang-orang Yahudi kala itu, maka tepat juga 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Sebelumnya, Yesus telah berpesan kepada para murid bahwa ia akan mengutus seorang penolong kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 16. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, dia melarang para murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janjinya tersebut, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bandingkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Dan tepat pada waktu yang dinanti-nantikan, tercurahlah Roh Kudus bagi para murid, sebagaimana dikisahkan dalam nats renungan ini. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pencurahan Roh Kudus. Famadua eheha ni amonia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada siapa dan untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan? Itulah yang menjadi pokok-pokok perenungan kita dalam nats ini. Pencurahan Roh Kudus atau famadua ehehani amonia melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, bahwasanya Roh Kudus tercurah bagi orang yang melakukan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Ehehani amonia andre tefadua baniha sama lua variabesa sumasi soaya. Kita bisa melihat di ayat 1 sampai ayat 3. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sebelum nats renungan ini, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26, dikemukakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka para murid kembali ke Yerusalem. Setibanya di kota, maka naiklah mereka ke tempat mereka menumpang. Dan di situ para murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bandingkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26. Pada bagian nats ini, pada renungan kita ini, menyatakan bahwa ketika hari Pentakosta atau 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 1. Artinya, sejak Yesus naik ke surga dan selama 10 hari berlangsung, para murid berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Mereka berkumpul dalam persekutuan doa dan memuji, memuliakan Tuhan. Di tengah persekutuan para murid dalam berdoa dan memuji Tuhan yang demikian, maka tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana para murid itu duduk. Ayat 2. Dan di ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan nats ini kita melihat bahwa para murid sudah berada dalam garis dan tatanan kehidupan pengikut Yesus yang sesungguhnya. Keberadaan mereka berkumpul di Yerusalem bukan hanya sekedar turut memeriahkan perayaan Pentakosta seperti sedia kala, namun sekaligus mengindahkan dan mengikuti petunjuk Yesus bahwa mereka tetap tinggal di Yerusalem hingga menerima janjinya pencurahan Roh Kudus. Selama waktu menantikan pencurahan Roh Kudus itu, para murid beserta orang percaya lainnya melakukan persekutuan yang benar yang berkenan kepada Tuhan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Belajar dari kehidupan para murid sepeninggalan Yesus, maka setiap kita orang percaya juga patut mencintai dan mengutamakan apa yang disebut dengan persekutuan atau perkumpulan orang percaya. Dan di zaman kita saat ini diistilahkan sebagai ibadah.
Ibadah merupakan momen merendahkan diri kepada Tuhan bersama orang percaya lainnya yang diwujudkan melalui doa, nyanyian, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah juga menjadi wadah yang mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui jalinan relasi dan interaksi kita terhadap sesama orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini di tengah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sebagai bagian memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang berdampak pada pengalihan pelaksanaan ibadah ke rumah atau ke tempat tinggal warga jemaat, maka semua kita merindukan persekutuan, peribadatan, berkumpul bersama sesama orang percaya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kerinduan demikian adalah hal yang baik dan bersifat positif, menandakan kita sebagai orang percaya mengingini indahnya kebersamaan dalam hal-hal yang berguna dan bermanfaat, sama seperti para murid menjelang mereka menerima curahan Roh Kudus kala itu. Namun, yang menjadi pertanyaan, jika di tengah kondisi saat ini kita betapa merindukan persekutuan dengan sesama orang percaya dalam skala organisasi gereja, apakah di kalangan persaudaraan, di kalangan satu keluarga, dan di kalangan suami dan istri dan anak, sudahkah terjalin persekutuan yang baik dan harmonis? Sudahkah keluarga atau rumah tangga dan tempat tinggal kita menjadi rumah dan tempat persekutuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Sesungguhnya kondisi saat ini mengajari dan menyadarkan kita bahwa jangan sampai kita hanya mengingini dan memelihara persekutuan secara skala organisasi atau skala gereja, tetapi hubungan persaudaraan, hubungan keluarga, dan hubungan rumah tangga kita justru berantakan dan acak-acakan. Karena itu, marilah kita senantiasa membangun persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Mulai dari skala kecil, dari keluarga kita, dari lingkungan persaudaraan kita, dari hal yang sederhana, hingga persekutuan yang berskala besar atau secara organisasi. Sehingga dengan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan, akan tercurah Roh Kudus sama seperti yang tercurah kepada para murid kala itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus tercurah bagi orang yang melakukan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Tefadua, baniha sama luar variagosa, somasi, soaya. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan untuk memberitakan kebenaran dan yang dapat dimengerti oleh sesama. Famadua gehehani amonia, ifofaatu atua bai fofaabel leniha, baba maduhu esisehi, basaboto badedenaro. Kita boleh melihat di ayat 4 sampai ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika pada bagian yang pertama kita melihat bahwa Roh Kudus tercurah terhadap orang-orang yang melakukan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan, maka pada bagian yang kedua ini juga kita memahami bahwa Roh Kudus yang tercurah tersebut memberi hikmat dan kekuatan untuk memberitakan kebenaran dan yang dapat dimengerti oleh sesama. Pada bagian nats ini mengatakan bahwa setelah Roh Kudus tercurah dan memenuhi orang percaya, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Ayat 4. Dan kedengaran bagi orang-orang Yahudi yang saleh yang berasal dari berbagai daerah atau penjuru bumi, bahwa para murid itu berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti dari daerah di mana mereka berasal atau berdomisili sebelumnya. Ayat 5 dan ayat 6. Orang yang melihat itu pun semua tercengang-cengang dan heran, sebab mereka tahu bahwa mereka yang berkata-kata demikian, para murid adalah orang-orang yang tinggal di Galilea. Ayat 7 dan 8. Di ayat 9, diuraikan sejumlah orang yang bahasanya diucapkan oleh para murid pada saat pencurahan Roh Kudus itu, yakni orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ayat 9 sampai 11a ditambah dengan ayat 12. Apa yang diucapkan oleh para murid yang telah menerima curahan Roh Kudus itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita boleh melihat di ayat 11b. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat-ayat setelah nats renungan ini diuraikan bahwa Petrus dan para murid lainnya menyatakan dan mengumandangkan tentang Yesus yang telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke sorga. Dan bahwa tepat seperti janji-janjinya lah, maka terjadi apa yang para murid dan orang percaya terima saat ini, yakni curahan Roh Kudus. Ketika mengabarkan kepada orang banyak kabar keselamatan, para murid juga mengajak orang banyak bertobat dan menerima Yesus. Dan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa keberanian para murid dalam memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah berbanding terbalik dari keadaan mereka sebelumnya. Terutama ketika Yesus ditangkap kala itu, yang mereka alami termasuk Petrus sendiri adalah ketakutan dan kecemasan. Kini mereka memiliki keberanian, sebab Roh Kudus telah memberi mereka kekuatan dan hikmat untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kabar tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Satu hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam pemberitaan para murid tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah itu, bahwa kata-kata atau ucapan mereka dimengerti atau dipahami oleh para pendengar, walaupun bahasa yang dulunya para murid tidak dapat mengucapkannya. Sekali lagi, bukan kata-kata yang tidak dapat dimengerti, dalam artian juga bahwa kata-kata mereka dapat menjadi berkat bagi para pendengar. Mereka mengerti dan pada akhirnya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dewasa ini sering kita mendengar kata-kata atau ucapan yang sulit dan berat, serta tidak dapat kita pahami dan tidak dapat kita mengerti. Misalnya saja dalam keseharian umat manusia secara umum, melalui percakapan dan perkataan, termasuk juga melalui media sosial. Kadang-kala terdapat kata-kata yang tidak dapat kita mengerti dan tidak dapat menjadi berkat bagi pendengar dan bagi pembaca, sebab berisikan kata-kata hinaan, sindiran, cemooh, celaan atau cacian, kutukan, berisikan gosip dan dusta dan lain sebagainya. Dalam buku Dongeng Nusantara ada satu kisah seseorang yang disebut si pahit lidah, Nihas Safetolela. Orang tersebut dikatakan si pahit lidah bukan karena lidahnya pahit, melainkan karena apa saja yang diucapkannya akan terjadi seperti demikian. Misalnya dia berkata batu kepada kayu, maka kayu tersebut akan berubah menjadi batu. Maka orang itu disebut dengan si pahit lidah Safetolela. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kala juga dewasa ini bermunculan di tengah orang percaya, orang yang seolah sebagai si pahit lidah Safetolela. Dan dalam bahasa dan dalam istilah Nias cenderung dikatakan orang tersebut tebai asu namo hedeia, tebai asu wehedenia. Sebab selalu bermuaran pada ejekan, selalu bermuaran pada hinaan, ya, merendahkan dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkaca dari kehidupan orang percaya dan para murid, setelah mereka menerima curahan Roh Kudus, maka setiap kita juga diharapkan dan setiap kata-kata dan ucapan kita
hendaknya menjadi berkat terhadap sesama dan menjadi penyemangat dan menjadi sukacita terhadap sesama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Kristiani, berdasarkan tahun gerejawi, di mana tanggal 21 Mei 2020 yang lalu, kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maka besok ini, tepatnya tanggal 31 Mei 2020, kita juga memperingati hari turunnya Roh Kudus. Sesungguhnya, hidup kekristenan kita tidak dalam arti mengikuti urutan tahun gerejawi. Dalam arti, Roh Kudus tidak baru kita terima bertepatan dengan kita memperingati hari turunnya Roh Kudus besok ini. Melainkan, sejak kita menjadi orang percaya kepada Yesus, maka sejak itu juga sesungguhnya Roh Kudus telah berdiam di dalam hati setiap kita. Namun, melalui momen-momen peringatan tahun gerejawi, termasuk momen peringatan hari turunnya Roh Kudus kali ini, menjadi ingatan bagi setiap kita tentang hidup kekristenan kita di hadapan Allah. Saat ini kita bukan lagi mempersiapkan diri agar kita menerima Roh Kudus, melainkan merenungkan hidup di hadapan Allah. Apakah sudah hidup dalam persekutuan yang berkenan kepada Tuhan, seperti para murid kala itu? Dan apakah kata-kata kita, ucapan demi ucapan kita, sudahkah menyatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah? Dan apakah sudah menjadi berkat bagi sesama? Melalui renungan hari ini kita memahami bahwa pencurahan Roh Kudus tercurah bagi orang-orang yang melakukan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Tefadua, baniha sama lua variawesa, somasi zoaya. Yang kedua, bahwa pencurahan Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan untuk memberitakan kebenaran dan yang dapat dimengerti oleh sesama. Famadua ehehani amonie, ifofa tua-tua, ba ifofa beleniha, bahwa madhu asisehi basaboto badede naba. Selamat menerima curahan Roh Kudus, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada hari ini, yang kami tunjukkan secara khusus kepada Komisi Perempuan BNKP Jemaat Tangerang Selatan, namun tidak tertutup kemungkinan juga bagi seluruh umat Tuhan yang rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain, renungan-renungan harian pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam, Yahoo.